Telefonen all the time. La for telefonen for Islam stand for peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Kultum Online pagi ini saya ingin menjelaskan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surah At-Tahrim ayat ke-7. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas di dalam ayat ini bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah taala untuk menjaga dirinya sendiri terlebih dahulu dari api neraka. Setelah itu barulah dia memiliki kewajiban untuk menjaga keluarganya juga. Ini adalah resep keberhasilan dalam tarbiyat keluarga yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila resep ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi level keberhasilan dan kesuksesan dari resep ini. Di dalam khutbah Jumat, Huzur Aidullah taala Pinasi Ais pada bulan Juli 2016, beliau bersabda bahwa tarbiyat yang paling efektif adalah dimulai dari rumah, dimulai dari di tiap keluarga para Ahmadi. Misalnya kita bicara mengenai penegakan sholat berjamaah, itu harus dimulai dari rumah. Apabila memang keluarga Ahmadi ini jauh dari masjid, apabila dekat dengan masjid, dia harus menunaikan sholat berjamaah di masjid. Kemudian penerapan akhlakul karimah misalnya, tentang nilai-nilai kejujuran, kebenaran, amanah dan lain sebagainya. Itu harus dimulai dari rumah. Jadi keberhasilan tarbiyat tergantung dari tegaknya suri teladan dari orang tua di rumah. Ku anfusakum. Jadi suri teladan dulu dari orang tuanya kepada anak-anaknya. Barulah tarbiyat di dalam keluarga itu akan sangat efektif. Di dalam menjelaskan surah As-Saff ayat 61, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ya ayyuhalladzina amanu liman taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu tidak mengatakan apa yang tidak kamu lakukan, apa yang tidak kamu kerjakan? Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan bahwa ayat ini menyampaikan bahwa di dunia ini ya, dari sejak dahulu sampai yang akan datang akan terdapat orang-orang yang hanya mampu berkata-kata tapi tidak mampu untuk mengamalkannya. Jadi belum menjelaskan bahwa ya, saya ingin mengatakan, simpan kata-kata ini dengan baik, bahwa jika nasihat kepada seseorang tidak disampaikan dengan hati yang tulus dan tidak ada kekuatan dalam bentuk contoh perbuatan, dalam bentuk teladan yang baik, maka nasihat-nasihat itu tidak akan menimbulkan dampak apapun. Ya. Ada satu cerita yang ingin saya sampaikan dan semoga kita juga dapat mengambil hikmah dari cerita yang pendek ini, bahwa di tahun 1930-an ada seorang pria bernama Easy Eddie. Dia ini seorang lawyer yang sangat mumpuni, yang sangat hebat. Begitu hebatnya lawyer ini sehingga dia disewa oleh mafia Chicago yang dipimpin oleh Al Capone. Ya. Dia begitu hebatnya, memiliki banyak koneksi sehingga apapun kejahatan yang dilakukan oleh mafia Chicago ini, baik itu perampokan, penjualan drugs, pemerasan, pembunuhan, semuanya dapat melenggang bebas tanpa bisa terjerat oleh hukum karena kepiawaian dan kelihayan dari Easy Eddie ini. Karena kelihayan dan kemampuan dia ini, ya, maka mafia Chicago memberikan dia harta yang sangat berlimpah, uang yang berlimpah, mobil mewah, rumah, bahkan diberikan real estate untuknya, sampai dia memiliki kapal dan pesawat pribadi juga. Dia bisa berikan apa saja untuk anaknya juga. Namun ya, apapun yang anaknya mau, dia bisa memberikannya, sehingga pada satu kesempatan, satu ketika Easy Eddie berpikir bahwa
semua dia bisa berikan, tapi ada satu yang dia tidak bisa berikan, yaitu keteladanan sebagai seorang ayah. Dia merenung cukup lama tentang hal ini, bahwa dia sebagai ayah tidak bisa memberikan keteladanan kepada anaknya. Sehingga pada satu ketika dia memutuskan untuk jalan satu-satunya sehingga dia dapat memberikan keteladanan yang baik kepada anaknya adalah dengan cara berputar arah bersama-sama dengan kepolisian, dengan FBI, memberantas kejahatan yang dilakukan oleh mafia Chicago ini. Dan dia sanggup untuk bersaksi atas semua kejahatan yang dilakukan oleh mafia Chicago ini. Singkat cerita, gara-gara apa yang dilakukan, banyak sekali tokoh-tokoh dari mafia Chicago ini yang akhirnya ditangkap dan dipenjarakan oleh FBI. Dia sangat paham resiko yang dia akan terima. Resikonya adalah kematian bagi dirinya. Sehingga pada satu ketika dia naik mobil, dia diberhentikan oleh satu mobil yang penuh dengan orang-orang yang membawa mesin gun, senjata otomatis. Mereka turun dan langsung menembaki mobil dia, dan dia tewas seketika itu di dalam mobil yang sangat mengenaskan. Namun dia dikenal pada saat itu bahwa kewafatannya adalah dalam kondisi membela atau sedang berjuang bersama kepolisian untuk memberantas para mafia itu. Ada satu cerita lagi bahwa ada seorang pria yang menjadi anggota dari US Air Force atau angkatan udaranya Amerika di masa Perang Dunia yang kedua. Dia bekerja di kapal perang Amerika Serikat USS Lexington. Kemudian pada suatu hari dia harus berpatroli dengan pesawat jet tempur dengan satu skuadron berkisar 7 pesawat untuk berpatroli di sekitar pesawat perang, di sekitar kapal perang tersebut. Lalu mereka pada saat tengah terbang ke 7 pesawat ini, dan dia menyadari bahwa pesawat dia tidak cukup bahan bakar untuk berpatroli, sehingga dia menghubungi komandannya, dia harus kembali ke kapal perang untuk mengisi bahan bakar yang ada. Komandannya bilang bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan, dan dia mempersilahkan orang ini, pilot ini, untuk kembali sendiri. Dan di tengah jalan untuk menuju ke kapal perang USS Lexington ini, dia melihat ada 9 pesawat pembom milik Jepang yang siap menyerang kapal perang USS Lexington tersebut. Sedangkan ada ribuan orang tentara yang berada di kapal perang tersebut. Dia sendirian, sedangkan ada 9 pesawat pembom milik Jepang yang akan dihadapinya. Lalu dia memutuskan bahwa saya harus menghentikan 9 pesawat ini untuk menyelamatkan ribuan nyawa yang ada di kapal perang itu. Lalu dia memutuskan untuk menyerang ke 9 pesawat itu. Dia berhasil menembak jatuh 2 pesawat milik Jepang. Namun akhirnya dia kehabisan peluru. Namun dia tidak kehabisan akal. Dia kemudian menabrakkan pesawatnya dan terkena 2 lagi pesawat milik Jepang ini, bagian sayapnya, sehingga 2 pesawat pun jatuh ke laut. Jadi tinggal 5 pesawat pembom Jepang, dan sehingga kelima pilot ini berpikir bahwa orang ini orang yang gila, karena dia sendirian dan akan menghadapi ke-9 pilot dari pesawat jet tempur itu. Akhirnya karena ketakutan, kelima pesawat yang bersisa dari Jepang itu putar arah dan kembali ke pangkalan mereka. Jadi dia berhasil kembali mendarat di kapal perang USS Lexington dalam keadaan pesawat yang sangat parah dan hampir terbakar. Para tentara yang ada di USS Lexington menjadi saksi apa yang dia perbuat, sehingga dia berhak mendapatkan penghargaan US Congressional Medal of Honor. Itu penghargaan tertinggi dari Amerika Serikat kepada siapa saja yang berjasa untuk negara dan bangsa, dan dialah orang yang pertama mendapatkannya di masa Perang Dunia Kedua. Namanya adalah Butch O'Hare, dan nama airport di Chicago, yakni O'Hare Airport, adalah diambil dari namanya. Dia menjadi pahlawan besar dalam sejarah Amerika Serikat, dan dia telah rela untuk mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan ribuan nyawa pada waktu itu. Tapi apa yang menjadi kaitan antara kedua cerita ini? Jadi Butch O'Hare adalah putra dari Easy Eddie, seorang lawyer yang pada akhirnya mengorbankan nyawanya
demi untuk memberikan keteladanan bagi anaknya, yaitu Butch O'Hare. Dan dia menghasilkan keturunan yang luar biasa, yang juga sama memiliki jiwa yang luar biasa. Dia sanggup berkorban untuk menyelamatkan ribuan tentara pada waktu itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, demikian kisah mengenai keteladanan, kisah mengenai memberikan good example kepada anak keturunan kita, sehingga mereka semua akan menjadi anak-anak yang bisa berkhidmat kepada agama, bisa berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya, dengan tulus ikhlas, sehingga menarik berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.